Pada suatu pagi yang cerah, suasana di istana Baghdad mendadak berubah ketika Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas. Para menteri sudah duduk rapi, sebagian berbisik, sebagian lagi penasaran. Setiap kali Abu Nawas dipanggil, pasti ada perkara yang unik, kadang menggelikan, kadang menegangkan. Raja menatap Abu Nawas tajam, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji pengetahuanmu tentang sesuatu yang paling besar. Carilah Tuhan untukku. Katakan padaku di mana Dia berada." Ruangan sunyi. Para menteri terbelalak, bahkan beberapa menggigit bibir, takut jika Abu Nawas melakukan kesalahan. Sebab pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa. Ini pertanyaan yang bisa membuat siapapun tersandung. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Baik tuanku, hamba akan berusaha mencarinya." Perjalanan yang penuh renungan. Hari-hari berikutnya Abu Nawas tidak seperti biasanya. Ia tidak membuat keonaran, tidak menggoda penjaga, dan tidak menertawakan penduduk. Ia justru terlihat sering menatap langit, berjalan menyusuri pasar, mengunjungi masjid, bahkan duduk lama di tepi sungai Tigris. Orang-orang bertanya, apa yang dicari Abu Nawas? Dan ia hanya menjawab, "Aku sedang mencari sesuatu yang tak bisa hilang." Suatu malam, Abu Nawas keluar dari rumahnya dan memandang langit yang bertabur bintang. Ia tersenyum pelan. Pagi harinya, ia menemui seorang anak kecil yang terkenal cerdas dan lugu. Rupanya, ia punya rencana. Kembali ke istana. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana membawa anak kecil itu. Raja terkejut. "Abu Nawas, apakah kau sudah menemukan Tuhan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Sebelum hamba menjawab, izinkan anak ini berbicara." Anak itu melangkah maju, tubuhnya kecil, namun suaranya jelas. "Tuanku Najah, sebelum kami memberitahu di mana Tuhan berada, bolehkah tuanku menunjukkan kepada kami di mana Tuhan tidak berada?" Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak beku. Para menteri saling memandang, tidak ada satupun yang berani bicara. Raja sendiri menggigit bibir, mengernyit, mencoba memikirkan jawaban. Namun, setiap sudut dunia yang ia bayangkan, langit, bumi, laut, udara, semua terasa tidak mungkin bebas dari keberadaan Tuhan. Hening yang panjang pun tercipta. Hikmah dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan dengan nada lembut, "Tuanku, sesuatu yang tidak terikat tempat tidak bisa dicari dengan langkah kaki. Tuhan ada dimanapun, dan tanda-tandanya tampak pada segala ciptaan. Yang dicari bukan keberadaannya, tapi kesadaran kita akannya." Raja akhirnya tersenyum, menghembuskan napas panjang. "Abu Nawas, ternyata engkau tidak mencari Tuhan, tetapi kau membuatku mengerti cara memandangnya." Abu Nawas membungkuk sambil menahan senyum jahilnya. Penutup. Begitulah Abu Nawas menghadapi pertanyaan sulit bukan dengan perdebatan, tetapi dengan kecerdasan, kesederhanaan, dan sedikit kelicikan yang bijaksana. Bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga merenungkan makna yang lebih dalam. Pada suatu hari, negeri Baghdad kedatangan seorang pendeta dari jauh. Pendeta itu terkenal angkuh, pandai berdebat, dan selalu mencari kesempatan untuk menunjukkan kecerdasannya. Dengan penuh percaya diri, ia berkata kepada raja, "Tak ada seorang pun di kerajaanmu yang mampu menandingiku dalam logika maupun ilmu." Raja yang merasa tertantang langsung memanggil satu orang, Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya cara unik menyelesaikan persoalan. Pendeta berdiri tegak, memandang Abu Nawas dari atas hingga bawah. "Jadi ini orangnya? Aku akan menguji kecerdasanmu dengan 3 pertanyaan. Jika kau gagal menjawab satu saja, maka akulah yang lebih bijak." Abu Nawas menatapnya santai. "Baik, silakan tuan bertanya. Tapi ingat, jawaban tidak selalu datang dengan cara yang kau harapkan." Pendeta mengangkat tongkatnya dan bertanya, "Jika kau benar-benar pintar, jawab ini.
di mana letak pusat dunia. Orang-orang di istana saling menatap. Bagaimana mungkin ada yang tahu hal itu? Tapi Abu Nawas justru melangkah ke depan, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan berkata ringan, "Pusat dunia ada di sini." Pendeta langsung gusar. "Omong kosong, apa buktinya?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Jika kau meragukan, silakan ukur seluruh permukaan bumi dan tunjukkan jika ada titik yang lebih tepat dari ini." Pendeta terdiam. Jawaban itu mustahil dibantah. Pendeta mencoba menutupi kegelisahannya. "Baiklah, jawab yang kedua. Berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas mengambil segenggam pasir dari tanah dan menampilkannya di depan wajah pendeta. Jumlah bintang di langit sebanyak butir pasir ini. Pendeta marah. "Mana buktinya?" "Buktinya?" Abu Nawas mengangkat alisnya. "Jika tidak percaya, hitunglah. Jika jumlahnya berbeda, aku akan mencari pasir lain sampai kau puas." Pendeta makin kewalahan. Orang-orang menahan tawa. Dengan wajah memerah, pendeta mengajukan pertanyaan terakhir. "Baik, kalau begitu, sekarang jawab. Apa yang sedang aku pikirkan?" Abu Nawas tersenyum, seolah menunggu pertanyaan itu. "Kau sedang berpikir bahwa aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini." Pendeta terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas menunduk sedikit dan berkata, "Karena jika aku bisa membaca pikiranmu, maka akulah pendeta dan kau bukan siapa-siapa." Seluruh istana meledak dalam tawa. Pendeta tak bisa berkata apapun. Raja berdiri sambil menahan senyum puas. "Wahai pendeta, kau datang mencari orang yang bisa mengalahkanmu. Kini kau telah menemukannya." Abu Nawas tidak hanya cerdas, tapi juga penuh kebijaksanaan. Pendeta angku itu akhirnya mundur, sementara Abu Nawas hanya tersenyum lega. Seperti biasa, kecerdikannya kembali menyelamatkan istana dari kesombongan seseorang. Pada suatu pagi, suasana istana menjadi heboh. Raja mendengar kabar bahwa di belakang istana ada sebuah sumur aneh yang membuat para penjaga kebingungan. Ketika seseorang menarik tali sumur itu, embernya justru turun ke bawah, dan ketika talinya dilepas, embernya malah naik ke atas. Sungguh tak masuk akal. Raja yang penasaran langsung memanggil seluruh menterinya. "Ini tidak masuk akal," seru raja. "Kalian semua orang terpelajar, jelaskan padaku bagaimana logikanya." Raja bingung, menteri pun bingung. Para menteri saling pandang. Ada yang menggaruk kepala, ada yang membuka kitab tebal, ada pula yang sekadar pura-pura berpikir agar terlihat pintar. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada yang mampu menjawab. Akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas disebut. "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menjelaskan hal-hal aneh seperti ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia membungkuk hormat. "Tuanku memanggil hamba," ucap Abu Nawas. Kemudian, raja langsung menjelaskan persoalannya. "Abu Nawas, aku menemukan suatu kejadian yang tidak masuk akal. Ada sumur di belakang istana, di sana ada tali, ember, tapi logikanya terbalik. Ketika talinya ditarik, embernya justru turun, dan ketika talinya dilepas, malah embernya naik ke atas. Coba kau jelaskan." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Tuanku, bolehkah hamba melihat sumur tersebut?" Raja mengangguk. Mereka pun berjalan ke belakang istana. Para penjaga dan menteri mengikuti dari belakang, penasaran akan jawaban yang akan keluar dari mulut tokoh cerdik ini. Setibanya di sumur, Abu Nawas tidak langsung memeriksa tali. Ia justru mengamati bibiran sumur, batu-batu di sekitar, dan posisi ember. Setelah beberapa saat, ia tersenyum. "Tuanku," katanya perlahan,
permasalahannya bukan pada talinya. Para menteri terkejut. Lalu, di mana letak masalahnya? Tanya salah satu dari mereka. Pada embernya, jawab Abu Nawas. Raja mengernyit. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan. Ember ini tidak terikat pada tali. Embernya terbalik dan tersangkut pada tonjolan batu di dinding sumur. Terus, bagaimana bisa saat talinya ditarik, ember turun? Karena saat tali yang tak terhubung itu ditarik, ember yang tersangkut justru terdorong oleh tali yang bergerak. Ember bergeser ke posisi yang lebih rendah. Dan saat tali dilepas, ember yang tersangkut itu kembali ke posisi semula yang lebih tinggi. Jadi, seakan-akan ember naik. Para menteri tercengang. Raja mulai tertawa. Semua orang sibuk menebak-nebak keajaiban tali. Ternyata logikanya sangat sederhana. Embernya memang tidak diikat. Abu Nawas tersenyum dan berkata, seringkali manusia sibuk mencari jawaban di tempat yang salah, padahal logika sejati justru berada pada hal kecil yang tak diperhatikan. Raja mengangguk puas. Abu Nawas, kau memang selalu mampu menjelaskan hal yang tak masuk akal dengan logika yang paling masuk akal. Semua orang pulang dengan wajah lega, sedangkan Abu Nawas pulang dengan senyum kecil, bahagia karena logika sederhana mampu menyelamatkan hari itu. Di sebuah pagi yang ramai, dua lelaki datang ke istana dengan wajah tegang. Keduanya berteriak-teriak, saling tuduh, hingga membuat para pengawal kebingungan. Mereka memperebutkan sebuah kendi emas tua, kendi yang konon adalah warisan keluarga. Raja yang mendengar keributan itu segera memanggil mereka dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kalian datang dengan pertikaian seperti ini?" Lelaki pertama berkata, "Tuanku, kendi ini warisan ayah saya. Lelaki ini merebutnya dan mengaku sebagai miliknya." Lelaki kedua tak mau kalah. "Itu bohong. Kendi ini milik keluarga saya sejak lama. Dialah yang mengambilnya dari rumah saya." Keduanya terus-menerus saling menuduh. Tak satu pun saksi terpercaya. Tak ada bukti yang jelas. Raja menghela napas panjang, menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang lebih cerdik dalam perkara seperti ini. "Panggilkan Abu Nawas," titah raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana seperti biasa, tetapi wajahnya tetap tenang dan penuh rasa ingin tahu. Raja berkata, "Abu Nawas, dua orang ini memperdebatkan kendi emas. Keduanya mengaku sebagai pemilik. Saksi tak jelas, bukti tak ada. Apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas menatap kendi emas itu lama, lalu menatap kedua lelaki tersebut bergantian. Dengan suara tenang, ia berkata, "Jika tak ada bukti, maka mungkin kita harus membuat keputusan yang adil dengan cara yang sama-sama merugikan." Ia memerintahkan seorang prajurit membawa kapak. Kedua lelaki itu terkejut. "Untuk apa kapak itu?" tanya mereka bersamaan. Abu Nawas menjawab, "Karena kalian berdua sama-sama mengaku pemilik, maka kendi ini akan aku belah dua. Kalian akan mendapat bagian yang sama. Itu paling adil, bukan?" Raja menatap Abu Nawas dengan bingung, tetapi membiarkan ia melanjutkan. Kapak pun diangkat tinggi-tinggi. Seketika, lelaki pertama memekik, Jangan pecahkan kendi itu. Jika memang harus begitu, biarlah ia saja yang memilikinya. Aku tidak ingin kendi itu rusak." Namun lelaki kedua justru berkata santai, "Silakan pecahkan, setengahnya cukup untukku." Abu Nawas menurunkan kapak dan tersenyum. Ia berkata kepada raja, "Tuanku, kini kita tahu siapa pemilik sejati." Raja mendekat dengan penasaran. "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas menunjuk lelaki pertama. Yang benar-benar memiliki sesuatu akan merasakan cinta terhadap barang itu. Ia tak rela melihatnya rusak meski harus mengalah. Sedangkan yang rakus hanya peduli pada bagian yang bisa ia ambil, bukan keseluruhan.
Raja mengangguk dalam-dalam. Benar, Abu Nawas. Keadilan bukan hanya membagi dua, tapi memberi sesuai haknya. Lelaki pertama menangis lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Lelaki kedua hanya menunduk malu, menyadari bahwa kebohongannya telah terbongkar. Sebelum pergi, Abu Nawas mendekati raja dan berbisik, "Tuanku, keadilan sejati adalah ketika yang benar dilindungi, meski yang salah berteriak paling keras." Raja tersenyum. "Kau selalu membuatku belajar, Abu Nawas." Dan begitulah, hari itu istana kembali damai karena kecerdasan dan kebijaksanaan seorang Abu Nawas yang tak hanya lucu, tetapi juga memahami makna keadilan yang sesungguhnya. Di sebuah desa yang makmur, hiduplah 3 bersaudara yang baru saja kehilangan ayah mereka, seorang saudagar unta terkenal. Sang ayah meninggalkan wasiat yang sangat unik. Warisannya berupa 17 ekor unta. Namun isi wasiatnya membuat semua orang tercengang. Anak pertama mendapat setengah bagian, anak kedua mendapat 1/3 bagian, dan anak ketiga mendapat 1/6 bagian. Awalnya 3 bersaudara itu menganggapnya mudah, tetapi ketika mereka mulai menghitung, barulah mereka sadar bagaimana membagi 17 unta dengan pecahan seperti itu tanpa ada yang harus disembelih. Anak pertama mengeluh, "Kalau setengahnya, aku harus mendapat 8,5 unta. Masa unta dipotong setengah?" Anak kedua mengangguk, "Bagian 1/3 juga aneh. 17 dibagi 3 malah tidak habis." Anak ketiga yang paling bungsu berkata ketakutan, "Aku tak mau unta kita dipotong. Ayah pasti tidak ingin warisan ini rusak." Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta pertolongan. Dan seperti biasa, nama yang muncul pertama kali adalah Abu Nawas. Orang yang terkenal bukan karena kekayaan, tapi karena akalnya yang tidak pernah habis. Pagi itu Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil membaca kitab kuno. Ketiga bersaudara itu datang dengan wajah muram. "Wahai Abu Nawas," kata anak pertama, "kami butuh pertolonganmu. Wasiat ayah kami membuat kami ingin menangis." Abu Nawas menutup bukunya, mengangkat alisnya, dan berkata, "Wah, kalau sampai membuat kalian ingin menangis, pasti masalahnya bukan main." Setelah mendengarkan masalah warisan 17 unta itu, Abu Nawas tertawa kecil. "Masalah kalian sederhana. Kalian hanya perlu melihat dari sudut yang berbeda." Ketiga bersaudara itu saling menatap. "Sederhana?" tanya mereka serempak. "Tentu, karena kalian hanya kurang 1. "Kurang 1? Maksudmu apa?" Abu Nawas tidak menjawab. Ia berdiri, menepuk jubahnya, dan mengajak mereka kembali ke kandang unta. Sesampainya di kandang, Abu Nawas melihat 17 unta itu, lalu tersenyum lebar. "Aku akan meminjamkan 1 unta milikku," katanya. Ketiga bersaudara itu terkejut. "Kau mau memberi kami unta secara cuma-cuma?" "Tidak memberi, hanya meminjamkan. Ingat itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk unta yang dibawa. Dengan tambahan itu, jumlah unta menjadi 18 ekor. Disinilah kecerdikan Abu Nawas mulai bekerja. "Baik," kata Abu Nawas, "kita hitung sesuai wasiat. Anak pertama mendapat setengah dari 18 sama dengan 9 unta. Anak pertama tersenyum lebar. "Ini bahkan lebih banyak dari perhitunganku." Anak kedua mendapat 1/3 dari 18 sama dengan 6 unta. Anak kedua bertepuk tangan. "Lebih banyak dari yang kuharapkan." Anak ketiga yang paling bungsu berkata ketakutan, "Tidak perlu memotong unta. Alhamdulillah." Setelah pembagian selesai, Abu Nawas memanggil mereka. "Sekarang mari kita hitung berapa yang kalian terima. 9 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 18 unta.
Ketiga bersaudara itu mengangguk puas. Tapi beberapa detik kemudian, wajah mereka kembali kebingungan. "Abu Nawas, kalau semuanya sudah dibagi, mana unta yang kau pinjamkan tadi?" tanya si bungsu. Abu Nawas menyenyum jenggotnya dan berkata dengan tenang, "Kalian menerima warisan ayah kalian sejumlah 17 unta, bukan 18. Bagian kalian totalnya memang 17. Itu berarti unta ke-18 adalah milikku. Jadi sudah sewajarnya aku mengambilnya kembali." Ketiga bersaudara itu menghitung lagi, dan benar. 9 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 18. Tapi bagian mereka sesuai wasiat sebenarnya hanya mencakup 17. Satu unta tambahan itu tidak termasuk dalam perhitungan warisan. Mereka benar-benar tercengang. Sebelum pergi, Abu Nawas berkata, "Ingatlah, banyak masalah terlihat rumit bukan karena sulit, tetapi karena kita belum menemukan cara melihatnya dengan tepat. Kadang, solusi datang bukan dari menambah tenaga, melainkan menambah cara berpikir." Ketiga bersaudara itu mengangguk penuh hormat. Tanpa kecerdikan Abu Nawas, warisan mereka mungkin sudah menjadi perkara berbulan-bulan, bahkan berantakan. Dan Abu Nawas pun pulang sambil menuntun untanya, tersenyum perangga karena akalnya kembali membantu orang lain, dan tentu saja tanpa kehilangan apapun. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas baru saja selesai menyiram tanaman ketika seorang pemuda tampak berjalan cepat menuju rumahnya. Wajah pemuda itu penuh percaya diri, langkahnya tegap, seolah hendak menemui seorang raja. Begitu sampai di depan pintu, ia mengetuk dengan keras. "Tok, tok, tok." Abu Nawas membuka pintu dan tersenyum ramah. "Silakan masuk, anak muda. Siapakah engkau dan apa keperluanmu pagi-pagi begini?" Pemuda itu menangkupkan tangan lalu berkata, "Aku datang untuk menjadi muridmu, wahai Abu Nawas. Tapi kuharap engkau tahu, aku bukan pemuda biasa. Aku sudah membaca banyak kitab, belajar dari banyak guru, dan menguasai banyak ilmu." Abu Nawas mengangguk pelan. "Oh, begitu. Jadi apa yang kau harapkan dariku?" Pemuda itu tersenyum sombong. "Aku ingin engkau mengajariku ilmu tingkat tinggi. Jangan buang waktuku dengan hal-hal sederhana. Aku sudah melewati semua itu." Abu Nawas menatapnya cukup lama, sampai pemuda itu mulai gelisah. Lalu ia berkata, "Baiklah, kalau begitu, ikutlah aku." Abu Nawas membawa pemuda itu ke dapur. Di sana ada sebuah meja kayu tua, sebuah kendi air yang penuh, dan satu gelas tanah liat yang kosong. "Duduklah," kata Abu Nawas. Pemuda itu duduk tetapi dengan ekspresi bingung. "Mengapa kita di dapur? Apakah ilmu tinggi ada di dalam kendi itu?" Abu Nawas tak menjawab. Ia hanya mengambil gelas kosong itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah sedang memperlihatkan benda berharga. "Perhatikan baik-baik," katanya. Ia mulai menuangkan air dari kendi ke dalam gelas. Perlahan air memenuhi gelas itu hingga penuh sampai bibirnya. Kemudian, tanpa ragu, Abu Nawas tetap menuangkan air. Air pun meluap, membasahi meja dan jatuh ke lantai. Pemuda itu memekik. "Wahai Abu Nawas, airnya tumpah. Gelas itu sudah penuh. Bagaimana bisa engkau menambahkannya?" Abu Nawas meletakkan kendi dengan tenang dan bertanya, "Jadi, menurutmu, apakah gelas yang penuh dapat menerima air tambahan?" "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu, sedikit kesal. "Ini hal yang sangat sederhana." Abu Nawas tersenyum. "Benar, dan hal sederhana ini adalah pelajaran pertamamu." Pemuda itu mengerutkan dahi. "Maksudmu apa?" Abu Nawas duduk berhadapan dengannya. "Anak muda, kau datang kepadaku bukan sebagai gelas kosong yang siap menerima air. Kau datang membawa gelas yang sudah penuh, bahkan meluap." Pemuda itu tampak tersinggung. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku sudah punya banyak ilmu."
Itulah masalahnya, jawab Abu Nawas lembut. Orang yang mengira dirinya sudah tahu segalanya tak akan bisa belajar apa-apa. Hanya gelas kosong yang bisa diisi, sementara gelas penuh hanya membuat air tumpah sia-sia. Pemuda itu tertunduk. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia tidak punya jawaban. Abu Nawas melanjutkan, ketika engkau terlalu bangga dengan ilmumu, engkau menutup pintu untuk ilmu yang baru. Padahal semakin seseorang belajar, semakin ia sadar betapa luasnya dunia yang belum ia ketahui. Pemuda itu mulai memahami. Jadi, apakah selama ini aku hanya menyombongkan diri? Abu Nawas tersenyum. Kau pintar, tapi kau lupa satu hal. Kerendahan hati adalah kunci ilmu. Guru manapun tak akan bisa mengajar murid yang merasa lebih tinggi daripada gurunya. Pemuda itu menarik nafas dalam. Wajahnya memerah menahan malu. Wahai Abu Nawas, maafkan kesombonganku. Aku datang untuk belajar, bukan memamerkan apa yang aku tahu. Mulai hari ini, aku akan menjadi gelas kosong. Abu Nawas bangkit dan menepuk pundaknya. Itu baru murid yang baik. Lalu, ia berkata sambil menunjuk gelas tanah liat. Gelas yang kosong tidak berarti tak berharga. Justru karena kosong, ia mampu menampung apapun, bahkan air paling jernih sekalipun. Pemuda itu tersenyum untuk pertama kalinya. Kalau begitu, ajarilah aku dari awal. Aku siap menerima apapun yang engkau ajarkan. Dengan wajah cerah Abu Nawas menjawab, baiklah, pelajaran kedua setelah kerendahan hati adalah kesabaran. Engkau akan belajar sedikit demi sedikit. Ilmu yang tergesa-gesa hanya akan menguap secepat dituangkan. Pemuda itu mengangguk. Aku mengerti. Abu Nawas menambahkan dengan nada bercanda. Dan pelajaran ketiga, jangan mengambil air dari kendi tanpa izin. Itu kendi kesayanganku. Pemuda itu akhirnya tertawa. Ketegangan pun lenyap. Sejak hari itu, pemuda itu benar-benar menjadi murid Abu Nawas. Ia belajar dengan rendah hati, bertanya dengan sopan, dan tak lagi sombong. Setiap hari ia datang dengan gelas kosong, bukan gelas penuh yang meluap. Dan Abu Nawas sering berkata kepada murid-muridnya yang lain, barang siapa ingin menjadi bijak, jadilah seperti gelas tanah liat yang sederhana, rendah hati, siap diisi, dan tidak cepat pecah oleh pujian. Itulah pelajaran dari Abu Nawas, guru yang tak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga mengajarkan kebijaksanaan melalui hal-hal sederhana.